لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan qabla kulli syai'in hayya bina nashkuru syukran katsiran ila Allah alladzi qad a'ta'na nikmatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila nur wa huwa nurul Islam. Perkenalkan, nama saya Zulfawati dari Universitas PGRI Madiun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa siyamakum taqabbalallahu ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia pasti diimbangi dengan kekurangan dan kelebihan, di mana dengan adanya kelebihan diharapkan orang tersebut tidak sombong, dan dengan adanya kekurangan diharapkan orang tersebut mampu mengupgrade dirinya untuk menjadi lebih baik dengan menggunakan kelebihannya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ataupun mendeskripsikan tentang kelebihan yang saya miliki. Yang pertama yaitu dalam bidang kepenulisan. Saya memiliki ketertarikan dalam bidang kepenulisan sejak saya duduk di sekolah dasar dan saya geluti sampai sekarang, dan alhamdulillah atas izin Allah melalui karya-karya saya di bidang esai maupun karya tulis ilmiah mampu menjuarai baik di kancah kabupaten maupun di kancah nasional. Pada kesempatan kali ini pula saya ingin berbagi tips bagaimana cara untuk memulai menulis ataupun mengikuti sebuah event. Yang pertama yaitu bulatkan tekad dan kuatkan niat. Sebagaimana innamal a'malu binniyat, semua tergantung pada niat kita. Ketika kita sudah meniatkan untuk memulai menulis, maka saat nanti kita mengalami suatu permasalahan di tengah jalan, maka kita akan berusaha untuk mencari solusinya. Yang kedua yaitu kita mencari link-link tentang info lomba atau event-event. Nah, sekarang ini di era digitalisasi sangat mudah kita mencari informasi dengan menggunakan media sosial yang kita punya. Ketika kita sudah mendapatkan pamflet ataupun poster ataupun leaflet, kita pahami terlebih dahulu isinya yang terdapat dalam pamflet tersebut. Nah, yang pertama kita lihat tema besar yang diusung. Nah, biasanya tema besarnya itu sesuai dengan keadaan saat ini. Contohnya saja, tema besarnya tentang peran Golden Generation terhadap SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, ketika kita membaca tema tersebut, itu secara tidak langsung menentukan kualitas referensi kita. Ketika kita mengalami sebuah kebingungan, maka referensi kita perlu di-upgrade terlebih dahulu. Nah, setelah kita melihat tema besar, kita bisa melihat ke subtema. Biasanya untuk ISE dan KTI itu temanya seperti saintek, kemudian sosum, dan sebagainya. Setelah itu kita pahami pada persyaratan secara umum dan secara khusus. Hal ini perlu diperhatikan karena terkadang ada dia yang bersifat tim ataupun bersifat personal. Nah, setelah itu kita lihat buku panduannya. Biasanya di leaflet tersebut dicantumkan pula bit.ly linknya untuk kita bisa mengakses. Nah, ketika kita membuka sebuah panduan atau pedoman lomba, kita langsung scroll pada kriteria penilaian atau bobot penilaiannya. Nah, dari situ kita bisa memahami seberapa besar sih untuk prosentase yang harus dikembangkan. Contohnya saja kayak ketajaman analisis, kemudian tipografi, kemudian daftar pustaka yang digunakan dengan style Vancouver ataupun Harvard dan sebagainya. Nah, setelah kita sudah memantapkan terhadap pamflet untuk mengikuti lomba, kita optimalkan konsultasi kita kepada dosen. Nah, otomatis dosen pembimbing itu sudah menguasai tentang kepenulisan. Jadi, optimalkan pula kita untuk belajar tentang kepenulisan. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan referensi kita terhadap kajian-kajian yang sifatnya up to date seperti COVID, kemudian SDGs dan sebagainya, kita bisa update pada seminar, kemudian workshop ataupun kelas menulis. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mengikuti sebuah event yang kita sifatnya perdana atau baru pertama kali, saya sarankan kalian mengikuti yang dia sifatnya free atau tidak berbasis membayar.
Nah, dan yang terakhir yaitu never give up atau jangan pernah menyerah. Karena apa? Semakin kita mengalami banyak kegagalan, maka semakin dekat kita dengan kesuksesan. Bukan berarti kita harus gagal terus, tetapi kalau kita mengalami kegagalan, kita akan menemukan sebuah titik kesalahan kita dan kita mengevaluasi hingga akhirnya kita menuai sebuah kesuksesan. Kelebihan yang saya miliki selanjutnya yaitu public speaking. Public speaking sudah saya asah sejak saya berada di sekolah dasar hingga saat ini. Alhamdulillah, dari sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas, saya sering mengikuti event-event seperti pidato maupun lomba bercerita, dan alhamdulillah mendapatkan prestasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Dan sampai saat ini pula saya masih terus mengasah kemampuan public speaking saya, dan alhamdulillah beberapa kali diminta untuk mengisi materi berkaitan dengan karya tulis ilmiah maupun esai. Nah, pada kesempatan kali ini pula saya ingin memberikan tips bagaimana caranya untuk mengupgrade public speaking kalian biar kalian bisa meningkatkan dan mampu bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang pertama yaitu kalian harus menguasai apa yang nantinya kalian mau public speaking kan. Sekecil apapun materi itu perlu dikuasai. Dan selanjutnya yaitu kondisikan mental maupun psikis kalian, karena biasanya ketika kita berada di tengah orang lain pasti rasa nervous, grogi dan sebagainya itu selalu menggelayuti dalam diri kita. Dan banyak-banyak berlatih serta mengikuti training-training yang biasanya diselenggarakan oleh suatu lembaga. Kelebihan yang saya miliki yang terakhir yaitu memasak. Memasak mungkin bagi sebagian orang bukan suatu kelebihan, karena sejatinya sebagai seorang perempuan yang nantinya menjadi seorang ibu rumah tangga diwajibkan untuk memasak. Nah, kenapa bagi saya memasak itu adalah kelebihan bagi saya? Memasak yang saya geluti di sini adalah di bidang membuat kue. Nah, di sini saya mengoptimalkan kearifan lokal, bahan-bahan kearifan lokal yang terdapat di daerah saya untuk saya buat kue, sehingga kita tetap menjaga cita rasa kearifan lokal dengan desain yang lebih kekinian. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali makanan-makanan di Indonesia itu dia tergeser dengan adanya budaya maupun makanan yang bersifat kebarat-baratan dan sebagainya, sehingga secara tidak langsung eksistensi dari keberadaan kearifan lokal, makanan kearifan lokal itu dia akan tergeser. Sehingga dengan adanya kelebihan yang diberikan kepada saya untuk bisa membuat kuliner di bidang kue, kedepannya saya ingin menjadi pionir untuk tetap menjaga eksistensi kearifan lokal dalam bidang kuliner. Dari beberapa kelebihan yang saya sampaikan tersebut, saya ingin memberikan pesan kepada semua orang. Nah, dari bidang kepenulisan mengajarkan bahwa dengan menulis kita mampu menghargai pendapat kita secara diam, namun mampu menggerakkan orang lain. Hal ini sebagaimana pepatah bahwasanya satu peluru mampu menembus satu kepala orang, namun satu kalimat tulisan yang berkualitas mampu menembus berjuta-juta kepala orang. Yang kedua berkaitan dengan public speaking. Nah, public speaking memiliki nilai bahwasanya ketika kita memiliki kualitas di public speaking, maka kita mampu menggerakkan massa untuk berbuat kebaikan. Dan yang terakhir di bidang memasak. Di bidang memasak mengajarkan bahwa kesuksesan seseorang itu memiliki takaran yang berbeda dengan orang lain. Sama halnya ketika kita memasak dengan resep A dan kita bandingkan dengan orang lain yang memasak dengan resep B, dia pasti memiliki takaran yang berbeda-beda, tapi dia memiliki cita rasa tersendiri. Itulah yang mengajarkan bagaimana kita menghargai sebuah kesuksesan dari cara pandang dan takaran yang berbeda-beda. Closing statement dari saya, khairul linnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kuasailah bidangmu, bergeraklah dalam bidangmu, dan sukseslah dalam bidangmu untuk membawa perubahan bagi diri ini, agama ini, keluarga maupun nusa dan bangsa. I think that's all for me, and hopefully it will give some advantage for all of us. If there is mistake, I ask forgiveness. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا 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 نحتاج
لنزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. أوه 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 أوه